Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan membahas mengenai soal dan juga pembahasan dari sejarah ya. Di sini sejarahnya itu ada yang peminatan, ada juga yang sejarah Indonesia dari mulai materi kelas 1 hingga materi kelas 3. Soal pertama, di sini kita lihat mengenai metode penelitian sejarah, mengenai sumber sejarah. Kita harus ingat di sini bahwa sumber sejarah itu ada yang primer, ada yang sekunder. Nah, pertanyaan nomor 1, pada tahap heuristik, metode penelitian sejarah membutuhkan berbagai sumber. Sumber yang berasal dari buku disebut sebagai sumber A. primer, B. sekunder, C. tersier, D. langsung, dan E. tidak langsung. Jawaban untuk pertanyaan ini adalah sekunder. Pembahasannya, di sini kita tahu dalam historiografi terdapat dua sumber, yaitu sumber primer dan juga sumber sekunder. Apa itu primer? Sumber primer adalah suatu dokumen atau sumber informasi lain yang diciptakan pada atau di sekitar waktu yang sedang dipelajari, seringkali oleh orang yang sedang dipelajari. Kata primer dalam hal ini merujuk pada kenyataan bahwa sumber tersebut dibuat oleh pelaku primer atau contohnya misalnya pelaku sejarah. Sumber semacam ini dibedakan dari sumber sekunder yang merupakan karya historis seperti buku atau artikel yang dibuat berdasarkan sumber-sumber primer. Dari sini saja kita sudah tahu bahwa memang pertanyaan nomor 1 ini jawabannya adalah B. Sekunder ya, karena di sini buku adalah suatu karya sejarah yang memang ditulis sumber-sumbernya itu dari sumber primer. Kemudian sumber sekunder adalah istilah yang digunakan dalam historiografi untuk merujuk pada karya sejarah yang ditulis berdasarkan pada sumber-sumber primer dan biasanya dengan merujuk pula pada sumber-sumber sekunder lainnya. Nah, hampir semua tulisan ilmiah yang diterbitkan sekarang adalah sumber sekunder, misalnya artikel, kemudian buku, itu adalah sumber-sumber sekunder. Sumber sekunder ideal biasanya mengandung laporan peristiwa pada masa lampau berikut generalisasi, analisis, sintesis, interpretasi, dan atau evaluasi terhadap peristiwa tersebut. Tahapan heuristik adalah tahapan penelitian sejarah dalam mencari sumber. Sumber tersebut bisa berasal dari pelaku sejarah, dokumen, arsip, maupun buku. Sumber buku bisa disebut juga sebagai sumber sekunder karena informasi yang didapatkan tidak didapatkan secara langsung ya, tapi mereka menggunakan sumber-sumber primer sebagai sumber untuk membuat buku tersebut. Jadi jawabannya adalah B. Kemudian nomor 2, soal ini juga masih mengenai metode penelitian sejarah. Tahapan penelitian sejarah yang mengharuskan peneliti menulis sejarah adalah A. Heuristik, B. Kritik sumber, C. Interpretasi, D. Eksplanasi, atau E. Historiografi. Ini adalah tahapan-tahapan penulisan sejarah. Historiografi adalah tahap terakhir dalam penelitian sejarah yang merupakan penyajian dalam bentuk tulisan. Pada perkembangannya, tipe dari historiografi ini selalu berkembang sesuai dengan zamannya. Nah, tahapan penelitian sejarah diawali dari heuristik, kemudian kritik sumber, eksplanasi, interpretasi, dan historiografi. Heuristik adalah pengumpulan sumber-sumber. Sumber-sumber itu kemudian dikritik. Mana yang memang relevan dengan topik yang akan kita bahas dalam penelitian sejarah ini, mana yang tidak. Nah, kemudian di situ dilakukanlah eksplanasi ya. Setelah eksplanasi, kita berikan interpretasi terhadap penjelasan-penjelasan sejarah tersebut. Setelah kita berikan interpretasi, baru kita menulis sejarah, historiografi. Jadi jawaban untuk nomor 2 adalah E ya, historiografi. Karena di sini yang ditanyakan adalah penulisan sejarah. Nomor 3, mengenai materi prasejarah di Indonesia.
Keadaan benda-benda prasejarah dapat dibuktikan dengan adanya peninggalan berupa A. fosil, B. artefak, C. lukisan, D. arca, E. candi. Di sini kita harus bisa mengelompokkan mana peninggalan prasejarah dan mana peninggalan Hindu-Buddha. Kita tahu bahwa arca dan candi itu adalah peninggalan masa Hindu dan juga Buddha, bukan peninggalan masa prasejarah. Keadaan benda-benda prasejarah dapat dibuktikan dengan adanya peninggalan berupa artefak. Artefak dapat berupa benda-benda atau alat-alat yang digunakan manusia purba pada zaman prasejarah seperti kapak-kapak, manik-manik, sampah-sampah rumah tangga, atau bahasa sejarahnya diambil dari bahasa Jerman yaitu Jokkenmodenger dan lain-lain. Sementara arca dan candi bukan merupakan peninggalan prasejarah, melainkan peninggalan masa kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu artefak. Nomor 4, hal yang membedakan karakteristik penelitian sejarah dengan penelitian lainnya ialah A. Penelitiannya bersifat sinkronik, B. Penelitiannya membutuhkan waktu yang lama, C. Penelitiannya bersifat non-prediksi, dan D. Penelitiannya memiliki sumber yang cukup, serta E. Penelitiannya dapat dan tidak dapat diukur. Cukup tricky untuk soal nomor 4 ini karena hampir semuanya sebenarnya seperti terlihat benar. Namun, karakteristik penelitian sejarah yaitu bersifat temporal dan spasial, diakronik, ideografik, partikularistik, sumber yang terbatas, tidak dapat diukur, dan non-prediksi. Karena penelitian sejarah itu tidak dapat kita prediksi hasilnya seperti apa, karena itu bergantung pada sumber-sumber di lapangan gitu. Jadi hasilnya tentu saja peneliti itu harus jujur, tidak boleh dibagus-baguskan, tidak boleh dijelek-jelekan gitu. Misalnya ada satu sejarawan yang meneliti mengenai bagaimana kepemimpinan seorang raja pada masa Majapahit misalnya. Karena dia sejarawannya itu adalah orang Jawa, maka dia biasa misalnya membagus-baguskan sifat raja tersebut karena dia sendiri berasal dari Jawa. Nah, hal tersebut tidak berlaku dalam sejarah. Sejarah itu harus otentik dan sejarawannya yang menulis sejarahnya itu harus jujur, tidak boleh subjektif, artinya mereka harus objektif. Gitu. Nomor 5 ini mengenai peradaban-peradaban kuno di dunia ya, masuknya ke sejarah peminatan. Bangunan kota Mohenjo-daro dan Harappa memperlihatkan tingginya peradaban manusia ditandai dengan berbagai bangunan, jalan maupun saluran air yang didirikan secara baik. Kedua kota tersebut terletak di lembah sungai A. Euphrates dan Tigris, B. Indus, C. Gangga, D. Nil, E. Huangho. Jawaban yang paling tepat di sini tentu saja adalah Indus. Pembahasannya, kota Mohenjo-daro dan Harappa terletak di lembah sungai Indus karena kedua kota ini menjadi pusat peradaban India dan munculnya kepercayaan Hindu di India. Sementara sungai Euphrates dan Tigris merupakan tempat berkembangnya peradaban Mesopotamia. Nil merupakan tempat berkembangnya peradaban Mesir, dan Huangho merupakan sungai tempat berkembangnya peradaban Cina. Peradaban awal Cina gitu. Di sini ketika kita berbicara mengenai peradaban kuno itu selalu adanya itu di pinggir sungai. Sungai-sungai besar adalah tempat berkembangnya peradaban maju seperti kota Mohenjo-daro dan Harappa ini gitu. Kenapa? Karena sungai itu fungsinya sangat utama ya bagi kehidupan masyarakat kuno. Sumber kehidupan bagi mereka. Kemudian sumber makanan juga bagi mereka. Fungsi sungai pada saat itu sangatlah penting bagi masyarakat kuno, sehingga biasanya memang kota-kota peradaban-peradaban tinggi di dunia itu adanya di tepi sungai gitu. Jadi kita harus tahu
Kuncinya di sini letak sungai-sungai tersebut dan peradaban apa yang ada dalam sungai-sungai tersebut. Gitu. Nomor 6 tentang Hellenistik. Kebudayaan yang berkembang pada masa Alexander Agung dengan perpaduan budaya Yunani, Mesir, dan Persia disebut kebudayaan Kreta, Mykenai, Arkais, Yunani klasik, dan Hellenistik. Sebenarnya di sini jawabannya cukup tricky ya. Jadi semuanya ini mengacu pada Yunani. Tapi di sini kalau Kreta, Mykenai, dan Arkais ini itu termasuk ke Yunani. Di sini pertanyaannya kan penggabungan antara Yunani, Mesir, dan Persia. Jadi jawabannya adalah Hellenistik. Untuk lebih jelasnya, dalam pembahasan, Hellenistik adalah budaya percampuran yang berkembang pada masa Alexander Agung atau Alexander the Great. Percampuran kebudayaan meliputi Yunani, Mesir, dan juga Persia. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesetiaan serta memperkuat wilayah Yunani dengan wilayah yang didudukinya. Kreta adalah nama pulau yang menjadi cikal bakal adanya peradaban Yunani. Jadi sebelum kita mengenal ada Athena, Sparta, ada Thebes, itu polis-polis besar Yunani, cikal bakal peradaban Yunani itu adanya di Pulau Kreta. Sementara Myken ialah bangsa yang nantinya menduduki Kreta. Myken ini adalah bangsa yang nantinya menduduki Kreta dan mereka menduplikat budaya-budaya asli Kreta. Jadi mereka kebudayaannya itu sama dengan Kreta. Beda dengan Mesopotamia yang diduduki oleh berbagai bangsa. Ketika bangsa baru datang ke Mesopotamia, mereka tidak menduplikat peradaban yang sudah ada. Mereka justru menggabungkan kebudayaan yang sudah ada dengan kebudayaan yang mereka bawa, dan akhirnya disatukanlah dua kebudayaan itu dan muncul suatu gaya kebudayaan yang baru yang khas gitu. Sementara Myken itu pure, mereka mengcopy atau mengambil kebudayaan Kreta menjadi kebudayaan mereka gitu. Itu bedanya Myken dan peradaban-peradaban atau kebudayaan-kebudayaan yang ada di Mesopotamia. Nomor 7 mengenai teori masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara. Di sini kita tahu bahwa teori masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara itu ada teori Brahmana, teori Waisya, teori Ksatria, kemudian ada teori arus balik. Di sini yang ditanyakan adalah mengenai teori arus balik. Kita harus tahu bukti mengenai pernyataan teori arus balik. Jadi sejarawan itu membuat satu teori mengenai masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara itu bukan tidak ada bukti, jadi ada bukti. Nah, disinilah kita harus tahu bukti-bukti mana saja yang menuju pada misalnya teori Brahmana, bukti mana saja yang merujuk pada teori Ksatria, bukti mana saja yang menuju pada teori Waisya, dan mana aja bukti yang menuju ke teori arus balik. Nah, di sini yang paling tepat jawabannya adalah Prasasti Nalanda. Karena Prasasti Nalanda berisi mengenai dia menyebutkan bahwa ada satu raja dari kerajaan Sriwijaya yang bernama Balaputra Dewa. Di situ dia meminta raja di India untuk membangun suatu biara atau tempat tinggal bagi para pelajar di Nusantara untuk belajar Hindu-Buddha di India. Nah, di situ para sejarawan menginterpretasikan bahwa Hindu-Buddha masuk ke Indonesia itu dibawa oleh para pelajar Nusantara yang datang ke India untuk belajar Hindu-Buddha di sana. Mereka kembali lagi ke Nusantara dengan ilmu yang mereka dapatkan mengenai Hindu-Buddha. Kemudian mereka menyebarkan agama Hindu-Buddha itu di Nusantara dengan bahasa mereka sendiri agar mudah dipahami oleh rakyat Nusantara.
Nah, itu adalah teori arus balik. Buktinya adalah Prasasti Nalanda, karena di situ disebutkan dalam Prasasti Nalanda itu bahwa memang raja dari kerajaan Sriwijaya meminta raja